Mau menilai orang, malu sama syahadat. Mau nyolong harta orang, malu sama syahadat. Sidik di sini, amanah di sini, fatonah di sini, balagoh di sini. 4 sifat Rasul ada di sini, ada bersama kita saat ini. Allah yang mau melihat di sini, yang mau mendengar di sini, yang mau tahu di sini. Kamu baca syahadat berulang-ulang. Akhlakmu, perilakumu nyaris tidak terjaga. Syahadat tidak punya kekuasaan untuk menyeberangkan kita. Hanya membaca berulang-ulang. Syahadat bukan jembatan, malah syahadat jadi rumah tempat tinggal. Terus dibaca berulang-ulang sampai kita tidak dapat apa-apa. Kita nggak nyebrang kemana-mana. Apalagi kalau orang mulai berpikir, syahadat itu adalah ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Harusnya kan berpikir, siapa yang bersaksi? Dan siapa yang menyaksikan? Dengan apa kita bisa bersaksi? Dan bagaimana cara menyaksikannya? Yang mana Allah? Yang mana Rasul? Pernah nanya begitu? Sibuk kita baca itu, tidak nyebrang kemana-mana, tidak belajar kemana-mana. Bapak Ibu, saya punya teman, 10 tahun saya bekerja dengan orang Jepang. Dan saya perhatikan kalau dia itu pergi ke WC, dia pasti cari sikat dulu. Dan habis dia mengotori WC itu, dia sikat WC. Saya bilang, kenapa kamu melakukan itu? Apa tidak cukup aja ya di flash biar kotoranmu hilang? Jawabannya apa? Kalau saya menyediakan bersih buat orang, maka saya akan sediakan bersih oleh semesta. Tidak bicara Tuhan. Dia tidak bicara agama. Tapi dia ingin menyumbangkan yang bersih buat orang. Dan dia percaya kalau dia menyumbangkan yang bersih buat orang, semesta akan memberikan yang bersih buat dia. Dari situ saya dapat pelajaran, keren ya. Dia selalu ingin memberi yang terbaik buat orang. Karena dia sadar, bukan orang itu yang akan membalas dia. Semesta akan menyediakan yang baik buat dia. Dia punya keyakinan yang seperti itu. Maaf Bapak Ibu, yang tiap hari baca syahadat begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Malah mau perbaiki tajwidnya. Mau perbaiki bacaan ash. Bukan menyelami isinya, bukan mengalami kedalamannya. Maaf Bapak Ibu. Saya boro-boro baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Gak baca aja saya udah takut. Gak bisa bohong. Gak bisa menyakiti orang. Tidak bisa merendahkan orang. Karena saya menyaksikan Allah pada diri setiap orang. Kemanapun saya memalingkan wajah, asyhadu alla ilaha illallah. Saya melihat dia di mana-mana. Saya melihat dia pada pohon. Saya melihat dia pada bulan. Saya melihat dia pada matahari. Saya melihat dia pada orang-orang yang susah. Saya melihat semuanya.
Dan setiap saat asyhadu an la ilaha illallah menyeberangkan saya ke sana. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Muhammad itu artinya terpuji. Yang terpuji ada pada diri kita. Bahkan bukan terpuji, segala puji miliknya dia. Sidik ada di sini. Fatonah ada di sini. Balagoh ada di sini. Amanah ada di sini. Apakah tokoh-tokoh agama kita tidak baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah pemimpin-pemimpin kita tidak baca itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah mereka tidak baca itu? Itu orang-orang yang mencuri konten-konten saya, apa tidak baca itu? Saya tracing itu ada satu konten YouTube mencuri 100% punya saya. Alamatnya sudah ketemu di Pontianak. Rumahnya, fotonya udah ketemu sama saya. Gampang sekarang. Saya punya perangkat untuk itu. Sekarang saya laporkan ke yang berwajib. Hari ini dia udah bisa masuk penjara. Dan saya tidak melakukannya. Saya tunggu. Agamanya Islam. Bahkan dia dosen di sebuah perguruan tinggi agama. Apa tidak baca asyhadu alla ilaha illallah? Baca Bapak Ibu. Saya bikin satu konten seperti ini. Saya ngasih makan anak-anak saya ini. Anak-anak ini bawa alat sebanyak ini. Apalagi kalau bikin konten di luar kota. Berapa banyak kamera harus saya bawa? Selesai ini mereka mencuri konten saya. Begitu mudahnya. Dan dia mengatakan berkah dapat uang. Berapa ribu akun TikTok yang bukan akun saya mencari konten saya. Apa mereka tidak bersahadat? Judulnya aja ngaji kesadaran, judul kontennya. Itu nama akunnya ngaji kesadaran. Macam-macam nama akunnya. Luar biasa. Ini udah hilang Bapak Ibu. Lihat sekarang ya. Orang merampok hak orang lain itu tidak merasa berdosa. Apa tidak baca syahadat? Saya ingin melihat ya, ingin melihat bukan kata-kata lagi yang terungkap. Saya ingin melihat dampak dari keyakinan terhadap syahadat itu yang kemudian muncul di permukaan bumi kita ini yang hilang saat ini. Salat. Jembatan apa rumah? Jembatan. Jelas ayatnya. Jelas sekali ayatnya. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jembatan bukan? Ini jadi rumah. Tiap hari kita melakukannya. Rutinitas biologis saja, nyaris tanpa kesadaran. Kelakuan seperti apa? Gak peduli. Banyak kayak gitu Bapak Ibu?
Zakat jembatan apa rumah? Jembatan. Imam Al-Ghazali menulis kitab namanya Tazkiyatun Nafs. Itu kitab yang sangat saya senangi itu. Saya baca berulang-ulang kitab itu. Tazkiyatun Nafs itu artinya membersihkan jiwa. Zakat itu intisarinya adalah membersihkan. Kalau kita mengeluarkan harta itu hanya melepaskan kemelekatan. Melepaskan kemelekatan pada harta itu hanya bagian kecil saja dari zakat. Jadi kalau kita sudah melepaskan kemelekatan pada harta, itu baru sebagian kecil dari praktek zakat. Zakat yang sebenarnya adalah merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, udah selesai dengan semua validitas dari luar. Itu zakat. Masih butuh validasi, masih ingin dipuja-puji, masih ingin dihormati, duduk pun harus berbeda dengan orang lain, keduluan dikit marah, belum zakat itu. Jadi zakat itu dimensinya sangat luas. Zakat itu artinya adalah menyucikan diri. Itu zakat. Kalau kita melepaskan kemelekatan pada harta, itu hanya bagian kecil dari praktek zakat. Ini yang praktek yang kecil aja, melepaskan kemelekatan pada harta tidak kita lakukan. Berapa banyak orang kaya hanya untuk dirinya sendiri, dan kekayaannya hanya berakhir di batu nisan. Tidak mau gitu kekayaan kita nyebrang ke alam keabadian? Cok Bapak Ibu, saya tantang. Mau nggak rumah kita nyebrang ke alam keabadian? Gunakan rumahmu untuk menyenangkan orang. Undang orang-orang ke rumahmu, sugoi makan, kasih senyuman. Kalau mereka datang, penuh sukacita dan kebahagiaan. Rayakan rumahmu. Bukan dipamerkan karena rumahmu besar, rumahmu megah, kamu orang kaya. Malah rumahmu dipagar tinggi-tinggi, biar orang lain nggak datang ke rumahmu. Itu rumahmu hanya akan berakhir di batu nisan. Mau nggak uangnya diseberangkan ke alam keabadian? Mau. Titipkan sekarang uang itu pada orang-orang yang membutuhkan. Berterima kasihlah pada mereka yang mau menerima pemberian kita. Jangan kita, ya, jangan kita memaksa. Mereka harus berterima kasih kepada kita. Kita berterima kasih. Kalau ngasih, terima kasih ya, kamu sudah bisa menerima pemberian saya. Sehingga uang saya nyebrang ke alam keabadian. Gak ada mereka, uang kita gak bisa nyebrang. Ayo saya ajak, mau gak Bapak Ibu membangun peradaban? Bangunlah sesuatu yang monumental dalam hidup. Yang kita mati, masih dipakai orang banyak. Ini cita-cita saya dulu, bikin masjid ini. Biarlah saya sudah tidak ada, tapi masjid ini tetap berdiri tegak dan orang masih menggunakan masjid ini. Dan semua uang yang saya taruh di sini, itu saya gunakan untuk menyeberangkan ke alam keabadian. Jadi saya ingatkan teman-teman yang jadi pejabat hari ini, mau nggak punya jabatan itu bisa nyebrang ke alam keabadian? Tidak mau gitu? Kesempatan jadi bupati, gubernur, menteri, presiden. Kesempatan biar namanya dikenang selamanya. Karena masyarakat merasakan cinta kasihnya. Tidak pengen gitu begitu. Bahkan jabatan pun bisa mengabadikan kita. Bisa Bapak Ibu. Saya menulis buku. Niat saya ingin menyeberangkan ilmu saya ke alam keabadian. Biarlah saya tidak ada, tapi buku-buku saya masih dipakai dan dibaca banyak orang. Orang susah baca hidup menakjubkan, hidupnya jadi menakjubkan. Orang yang tidak sadar baca 30 titian kesadaran, bisa sadar. Orang yang tidak tahu peta jalan untuk pulang dan kembali, baca peta jalan untuk kembali dan peroleh kemenangan. Itu saya buat. Kalau saya nggak tulis ilmu ini, berakhir di batu nisan. Sekarang pertanyakan Bapak Ibu,
Bagian mana yang Allah titipkan pada kita yang sudah digunakan untuk menyeberangkan kita ke alam keabadian? Silahkan tanya. Bagian mana yang Allah titipkan padamu hari ini yang sudah digunakan untuk menyeberangkan diri kita ke alam keabadian? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Orang yang terus menumpuk-numpuk uangnya, dia tidak peduli pada tetangganya, berakhir di batu nisan. Bapak Ibu, saya mau nanya sekarang. Saum, puasa, jembatan apa rumah? Apakah orang setelah melaksanakan saum, puasa 30 hari, berubah nggak akhlaknya? Berubah nggak kesadarannya? Tidak berubah. Bapak Ibu, haji itu jembatan atau rumah? Malah habis haji jadi sombong. Padahal sepanjang haji dia cuma tinggal di rumah sakit, nggak ke masjid-masjid. Pulang ke sini perayaannya lebih mewah. Padahal selama 40 hari dirawat aja di rumah sakit. Ka'bah aja nggak pernah lihat ya. Tapi pestanya luar biasa. Yang penting sudah dipanggil Pak Haji dan Ibu Haji. Jadi rumah. Jadi tinggal dalam label yang itu. Rasanya kalau sudah dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja, malah jadi warung nasi. Nama warung nasi. Rasanya sudah paling soleh aja. Tapi pernah nggak bertanya, saya waktu haji dapat apa ya? Saya waktu tawaf dapat apa ya? Bahkan nyaris nggak ingat tawaf itu mulainya dari mana, berakhirnya di mana nggak tahu. Yang dilewati bagian-bagian mana saja waktu tawaf nggak tahu. Ini saya pernah ngecek itu. Orang baru pulang haji. Ini baru nih, baru kemarin. Saya tanya, kamu waktu tawaf melewati titik mana aja? Titik mana? Kamu tahu nggak itu nama, ada yang namanya Hajar Aswad? Nggak tahu, Pak. Pokoknya saya waktu itu dibilang, yuk kita mulai tawaf. Ya mulai aja. Kamu tahu nggak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada yang namanya multazam. Nah itu apalagi tuh, multazam apaan itu? Kamu lewat pintu Ka'bah nggak? Lihat itu ada yang pintunya kayak emas. Dapat pesan apa kamu dari situ? Nggak tahu. Kamu lewat makam Ibrahim. Nah itu apalagi? Yang sebelah mana ya? Itu loh yang kayak sakar burung. Saya tunjukkan gambar. Oh iya saya lihat itu. Saya pernah pegang. Itu makam Ibrahim. Lewat situ nggak kamu? Lewat. Apa maknanya? Nggak tahu. Kamu lewat Hijr Ismail nggak? Nah itu lagi. Nah itu yang kayak melingkar-melingkar gitu. Ada di situ ada orang sudah banyak sholat rebutan. Ya sholat aja rebutan. Kayak nggak ada tempat lagi. Kayak kalau udah masuk situ udah paling soleh aja. Wah, saya juga nggak tahu Pak. Tahu nggak Hijr Ismail pesan cintanya apa? Nggak tahu. Nah, sebelum kamu ke Hajar Aswad itu ada titik tuh namanya Rukun Yamani. Kamu istiqlam di Bismillah ya Allahu Akbar. Lewat situ nggak? Nah, itu juga nggak tahu Pak. Jadi kamu dapat apa waktu tawaf? Nggak tahu. Kamu putarannya berapa? Gak ngitung Pak katanya. Makanya gimana mau tawaf aja? Kan itu harusnya jembatan Bapak Ibu. Itu adalah jembatan, simbol-simbol yang harus kita baca untuk menyeberangkan kita.
Sehingga kita setelah haji yang syariat itu ketemu haji yang hakikat. Di Mekah baru ketemu dengan simbol dari Baitullah. Simbol loh, bukan Allah tinggal di Ka'bah. Simbol. Pulang dari situ ketemu Baitullah yang sebenarnya. Aku bersama kamu lebih dekat daripada urat dari lehermu. Ketemu tuh lokusnya dalam diri. Kamu sa'i nggak? Sa'i Pak. Dari mana mulainya? Nah itu juga saya nggak tahu namanya apa. Itu sofa. Nah sofa bukan yang di rumah itu Pak, yang suka sedang dong gini. Ah itu kursi. Kamu itu sa'inya berakhir di mana? Nah saya juga nggak tahu Pak. Pokoknya disuruh udah berhenti aja. Tidak ada pertanyaan kenapa sa'i itu dari sofa, marwah, sofa lagi, marwah lagi, sofa lagi, marwah lagi, sofa lagi, berakhir di marwah.